AB Sampul. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Muhammad Asma Mustaqim and this is my partner. We from SMP Negeri 20 Kota Serang. Hai kakak-kakak, jadi berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan tentang apa itu donor darah sukarela, gempa bumi, RSPS, dan penyakit HIV. Untuk yang pertama, kita akan mempresentasikan tentang donor darah sukarela. Jadi, apa sih donor darah itu? Jadi, donor darah adalah kegiatan menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Sedangkan transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari orang yang sehat dan memenuhi persyaratan ke orang yang membutuhkan. Donor darah juga ada jenisnya loh. Ada donor darah sukarela dan donor darah pengganti. Donor darah sukarela adalah kegiatan ketika seseorang menyumbangkan darahnya ke orang lain secara sukarela tanpa tahu kepada siapa darah yang diberikan. Sedangkan donor darah pengganti adalah kegiatan ketika seseorang menyumbangkan darahnya ke orang lain dan dia tahu kepada siapa darah yang diberikan. Oh ya Pak, darah seperti apa sih yang bisa disumbangkan? Nah, darah yang bisa disumbangkan adalah darah yang lengkap. Darah yang lengkap adalah darah yang mengandung seluruh komponen darah. Sedangkan komponen darah terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, juga komplikatif darah. Pak, darah itu ada fungsinya nggak sih? Ada dong. Fungsi darah antara lain, yang pertama, mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh. Yang kedua, mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk dikeluarkan. Yang ketiga, mengganti sel-sel yang rusak. Oh iya, apakah di sini ada yang tertarik untuk menggunakan darahnya? Jika kalian ada yang tertarik, kalian bisa, asalkan kalian memenuhi persyaratan donor darah. Persyaratan donor darah itu apa aja ya, Kak? Syarat-syarat agar kalian bisa donor darah adalah laki-laki atau perempuan yang berusia 18 tahun sampai 60 tahun. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani dan tidak mengidap penyakit berbahaya. Yang ketiga, berat badan minimal 45 kg. Perlu diingat, untuk wanita yang sedang hamil, menyusui, atau haid tidak diperkenankan untuk mendonorkan darah. Pak, donor darah itu bermanfaat gak sih untuk wanita? Nih, manfaat donor darah antara lain. Yang pertama, mendapatkan kepuasan batin. Yang kedua, kesehatan kita menjadi terpantau. Yang ketiga, dapat bergabung dalam organisasi PMI untuk menambah relasi atau teman. Nah, kalau kayak gitu, gimana dong cara kita agar bisa menjadi pendonor darah? Nih, yang pertama, datang ke UTD. Yang kedua, mengisi formulir. Yang ketiga, periksa kesehatan. Yang keempat, mendapatkan kartu tanda bukti pendonor. Ayo jadi pendonor darah sukarela. Oke, di materi yang pertama sampai sini saja ya. Mari kita lanjut di materi yang kedua. Di materi yang kedua ini, kita akan mempresentasikan tentang gempa bumi. So, jelasin dong Pak, apa itu gempa bumi? Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi dan disebabkan oleh tumpukan lempengan tektonik, aktivitas gunung api, dan hal lain. Dengar-dengar gempa bumi ada jenis-jenisnya tuh. Kira-kira apa aja Kak? Jenis gempa bumi ada 3, gempa tektonik, gempa vulkanik, dan gempa induksi. Gempa tektonik terjadi akibat pergeseran lempengan bumi, sedangkan gempa vulkanik terjadi akibat aktivitas gunung api, sedangkan gempa induksi terjadi akibat hal lain, misalnya longsor atau bahan meledak. Ini, gempa juga ada akibatnya loh. Jadi, gempa bisa menghancurkan bangunan karena goncangannya yang keras. Nah, gempa juga mengakibatkan kerugian nih, baik harta maupun nyawa. Kita kan sudah tahu apa itu gempa bumi dan apa saja akibat gempa bumi. Kita juga harus tahu nih, kalau ada terjadi gempa bumi, kita harus ngapain aja. Apa itu Kak? Kalau misalnya kalian ada di ruangan, berlindunglah ke kolong meja atau kolong kasur. Lindungi tubuh Anda dari benda-benda yang berjatuhan. Kalau kalian berada di ruangan, berada di luar ruangan, menjauhlah dari gedung-gedung tinggi dan pepohonan. Segera pergi menuju lapangan. Dan ini juga yang penting diingat, jika berada atau di sana di tempat umum, jangan panik, ikuti petunjuk petugas, dan jangan menggunakan lift. Lebih baik menggunakan tangga darurat saja ya. Karena kita tahu apa saja yang harus kita lakukan saat terjadi gempa, kita juga harus tahu nih apa saja yang harus kita lakukan ketika gempa telah berakhir. Misalnya, kalau kalian masih berada di ruangan, segeralah pergi keluar. Jangan lupa untuk mengecek keadaan tubuh Anda, apakah luka atau baik-baik saja. Dan mintalah orang dewasa untuk mematikan listrik dan jangan menyalakan api. Oke,
Di materi yang kedua udah selesai nih. Mari kita lanjut di materi yang ketiga. Di materi yang ketiga ini, kita akan mempresentasikan tentang remaja sehat peduli sesama. Atau biasanya disingkat RSPS. So, what is cleanliness? What is health? And what is clean and healthy lifestyle? Here we will explain. Sebelum itu, teman-teman pernah kepikiran nggak apa itu kebersihan? Dan apa sih hubungannya sama kesehatan? Emangnya berhubungan ya kak? Iya dong. Coba bayangkan, kalau kita tinggal di tempat yang kotor, kita bisa terkena penyakit kulit tuh. Dan kalau misalnya kita tidak cuci tangan sebelum makan, kita juga bisa cacingan. Emangnya kebersihan itu apa sih kak? Kebersihan adalah keadaan yang terhindar dari kotoran, dan diantaranya sampah dan laut. Sedangkan kesehatan adalah keadaan sejahtera jasmani, sosial, dan mental. Oh ya kak, kayak di sini tahu nggak gimana pola hidup sehat dan bersih? Enggak tuh, emang gimana ya? Yang pertama, menjaga pola makan. Yang kedua, melakukan olahraga. Yang ketiga, tidak merokok dan tidak minum minuman keras. Dan yang keempat, menjaga kebersihan. Dan yang terakhir, cobalah untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Alangkah lebih baik dengan menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Betul itu, selain menjaga kesehatan diri, itu juga dapat mencegah global warming loh teman-teman. Nah, kakak tahu nggak apa hidup bersih dan sehat itu menyenangkan? Menyenangkannya gimana tuh? Nih, yang pertama, kalau memiliki tubuh yang bersih dan sehat, orang-orang akan senang bergaul denganmu. Yang kedua, ada rasa bangga apabila memiliki rumah kecil tapi bersih dan sehat. Ya, segitu dulu ya materi RSPS kita. Mari kita lanjut materi yang keempat. Materi yang keempat ini, kita akan menjelaskan tentang HIV dan AIDS. Jadi langsung aja ya kak, apa sih HIV itu? Jadi, HIV adalah virus yang merusak kekebalan tubuh dengan menghancurkan sel T4. HIV yang tidak segera ditangani akan berubah menjadi AIDS. Sedangkan AIDS adalah tahap akhir dari HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi telah hilang sepenuhnya. Nah, perlu diketahui, HIV ada virus yang menular. Kira-kira penularannya disebabkan apa ya kak? Penularan HIV bisa terjadi karena hubungan seks tanpa kondom, penggunaan jalan suntik yang bergantian, kehamilan, dan transfusi darah. Wih, ngeri ya. Jadi teman-teman, kalau yang namanya penyebab penularan, pasti ada pencegahannya dong. Nah, pencegahan HIV/AIDS biasa disebut dengan A, B, C, D, E. Yang pertama, A atau abstinence alias puasa. Artinya, jangan dekat-dekat hubungan seks. Yang kedua, B atau be faithful, yang artinya setia pada pasangannya masing-masing. Jangan gonta-ganti pasangan ya teman-teman. Yang ketiga, waduh, apa ya? Gimana sih kak? Yang ketiga itu C atau kondom. Maksudnya adalah penggunaan kondom saat hubungan seksual. Oh iya ya. Dan yang keempat, D atau drug. Artinya, tidak menggunakan narkoba. Dan yang terakhir, E atau equipment, yang artinya penggunaan barang-barang steril. Ya, yang terlepas dari materi kita, yaitu pengobatan. Sebenarnya teman-teman, sampai saat ini belum ada satupun obat yang bisa menyembuhkan HIV. Tapi ada satu obat yang bisa memperlambat perkembangan virus ini, yaitu ARV atau antiretroviral. Kak, sebutin dong contoh-contoh obat ARV. Nih, yang pertama rifaviren, yang kedua lamivudin, yang ketiga zidovudin. Makasih kak. Terima kasih juga untuk para juri yang masih mendengarkan kita sampai saat ini. Presentasi kita telah selesai. Nah, jika remaja hidup dalam ketakutan, ia akan terbiasa merasa cemas. Namun jika remaja hidup dengan persahabatan, mereka akan belajar kalau dunia adalah tempat yang indah untuk hidup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.